Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ada Pak Wali Paknya. Pak Wali yang kami muliakan, Bapak pengurus, Bapak Ibu para jamaah, para hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur tidak terasa sudah malam yang ke-10. Ronde pertama hampir selesai. Mudah-mudahan Allah berkenan melanjutkan hati kita untuk istiqamah sampai ronde yang terakhir. Karena itu jangan lupa berdoa Pak Ibu. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan kami ketaatan selalu untuk dalam agamamu. Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Karena ada orang yang tak tahan. Tahannya hanya 10 malam pertama. 10 malam kedua ketiga tak bersobok di wak Pak Ibu. InsyaAllah bersoboknya nanti 10 malam pertama loh di tahun 2022 yang akan datang. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin Pak Pengurus, Pak Haji, seluruhnya pengurus jemaah, kami ucapkan terima kasih. Lagi kesempatan karena ambo yang nomor ampe untuk latihan bapidato, baceramah di hadapan Pak Ibu. Sembari ambo mohon doa, mudah-mudahan beliau menjadi anak yang soleh, kemudian menjadi ustazah di hadapan masyarakat. Karena memang menurut catatan ambo sebagai sekretaris MUI Tanah Datar, awak kekurangan ustazah. Yang banyak tu ustaz. Sehingga banyak persoalan-persoalan ibu-ibu wak nak terpecahkan karena memang ada persoalan ku nak bisa dibaca di kalangan yang ramai. Harus ibu sama ibu loh. Namanya fiqhun nisa namanya. Fikih perempuan. Yang fikih perempuan ku dikaji oleh perempuan dan untuk perempuan. Kalau awak menceritanya nak masuk payah awak menceritakannya, apa lagi kalau ada apa-apa. Mohon doa apa-apa anak waktu baru kelas ampe SD, anak dan kampe dari ampe bersaudara. Mudah-mudahan doa Pak Ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibu yang dimudahkan Allah, kami bersepakat di Kabupaten Tanah Datar sejak ampe tahun yang lalu. Kesepakatan itu antara Majelis Ulama Indonesia juga pemerintah daerah Tanah Datar. Kesepakatannya bahwa setiap bulan Ramadan sejak ampe tahun lalu kecuali bulan Ramadan patang. Ya nak doroh. Karena memang jangankan pemerintah, bahkan ulama melarang awak untuk datang ke masjid sama-sama. Ditekan apa Ibu? Ambo yang paling barik bana menghadapi persoalan waktu itu. Bakok barik sampai terangah dia ambo, kecilnya laki ni lo ulama melarang-larang orang ke masjid. Dulu. Sudah tu dimulai dibuka dan suara-suara dibuka. Tadang kalau kecil orang ku, kecilnya alah sadar ulama awak mah katanya. Lah kau dibantah. Kalau patang dilarang, kecilnya ulama lu kini yang melarang-larang ke masjid. Lalu sudah tu mulai menurun Covid ko. Awak anjurkan untuk datang ke masjid. Kecilnya lain, alah sadar ulama ko. Kini Pak Ibu Covid ko meningkat balik. Sehari tadi saja tercatat hampir ratus 50 orang yang terpapar Covid di Sumatera Barat. Di Tanah Datar 13 orang. Besok pagi kami rapik balik. Kalau seandainya nanti ada pengumuman
Pungannya ibu jawab silakan datang ke masjid. Cuman setiap datang ke masjid mohon bawa dua. Pertama masker dan kedua sajadah. Lain setuju apa Pak dan Ibu? Lain setuju? Besok mungkin kami kirimkan kepada Ibu informasinya balik. Tolong bawa masker, lalu kemudian bawa sajadah. Upayakan berduduknya di rumah. Karena menurut penelitian secara ilmiah, ternyata berduduk itu sangat membantu awak untuk meneri penyakit COVID-19 balik kau. Maka mati itu, karena ketika berduduk, awak mencuci tangan, mencuci mulut, bahkan mencuci hidung, mengusap rambut, muka sebagainya. Yang semua itu, insya Allah akan membantu awak untuk menghindari penyakit yang berbahaya ini. Nah, itu kita minta Pak Ibu. Maka ampe tahun lalu itu sepakat kami. Sepakatnya dek kerana banyak permintaan pengurus Masjid Surau Majlis Ulama Indonesia, Ustaz, tantuanlah kalau bisa setiap malam Ramadan tu diagih judul ustaz-ustaz ku ceramah Ramadannya. Akhirnya Pak Ibu kami buat edaran sampai kini bahwa setiap malam Ramadan tu di masjid-masjid pakai judul ceramahnya. Seragam seluruhnya. Seragam. Kalau malam dan 10 ko judulnya tentang kewajiban orang tua kepada anak. Itu judulnya malam dan 10 ko. Malam dan 10 ko. Lina bako itu mau sampaikan ke Bapak dan Ibu. Lina Pak Arba. Iko untuk orang yang lah berkeluarga saja. Muktilah keluarga putih. Alah ya. Untuk yang lah berkeluarga saja. Yang tidak tutik salah telingo biko ketika ceramah ko. Alasannya Pak Ibu, alasannya ada 3. Alasan pertama, supaya nanti jamaah aku jangan bosan. Sebab kalau seandainya tidak diatur judul ceramah ko, ceramah Ustaz Pak tentang kutiba alaikumusiyam, saya tahu di tiap malam. Jamaah aku bosan. Patang malam pertama, kutiba alaikumusiyam. Malam kedua, kutiba alaikumusiyam. Malam ketiga, kutiba alaikumusiyam. Itu saya taruh. Sehingga selama 30 malam Ramadan tu dapatnya di jamaah hanya kutiba alaikumusiyam aja. Tiba minta jamaah, Ustaz bosan kami itu aja. Itulah dapat di kami mah. Tukar lain. Tu. Dan kedua alasannya supaya guru-guru ustaz-ustaz menjelang nyampai penceramah tu, menjelang mendatang masjid tu, nyo baca buku terlebih dahulu. Kenapa? Ada judul. Kalau nak pakai judul, cik judul tu diputarnya 30 malam itu ceramahnya Pak. Kama pai. Pai kemari itu je ceramahnya. Pai kemari itu je ceramahnya. Maka mata itu dek karena nak dituntutnya mencari tema yang baru. Itu saya putar-putarnya tadi Pak. Akhirnya ilmu ustaz-ustaz pun tak terupgrade-nya, tak bertambah jadinya. Makanya pakai judul. Alasan yang ketiganya supaya anak-anak awak dalam mencatatnya gampangnya. Tu. Ambo kadang-kadang kan acok ceramah Ibu, alun ceramah langsung anak bertanya, Ustaz, judulnya Ustaz. Tu kecilnya. Alun ceramah judulnya. Tapi dengarlah pakai judul ko seragam setanah datar membantu anak-anak awak untuk mencatatnya. Kalau malam 10 ko judulnya Pak Ibu? Dah lupa dah. Tentang apa tadi? Kewajiban orang tua kepada anaknya. Itu judulnya. Kalau yang tadi malam ke-9 itu kewajiban mengikuti ulama judulnya. Seragam tu setanah datar. Kamu pun penceramah, itu judulnya. Kalau malam kau, kewajiban orang tua kepada anak. Apa Ibu yang mengenal Allah? Satu hal yang pasti dan penting. Bahawa setiap awak ketika selesai akad nikah, sah kecepak orang saksi awak berdua. Kadang-kadang ada lucunya lah. Orang yang menikah kau mengecek sah. Dan saksi lalu mengecek sah lah. Aku terima menikahi anak kandung bapa si A sah. Jadi ini langsung ngecek sah Pak. Dan saksi berdua kau ngecek sah lah. Nah, ini harusnya saksi berdua kau mencek sah. Sah kecek saksi berdua walaupun seluruh mengatakan belum sah. Dan kecek saksi berdua kau sah, maka sah pernikahannya. Atau terbalik, kecek orang sah, kecek saksi berdua kau alun, makanya alun sah lah. Di saat ijab kabul lah terucap,
lah disahkan oleh saksi, amo yakin dan percaya terbetik pada setiap pengantin itu ada keinginan untuk mendapatkan anak-anak yang soleh. Benar tak Bapak dan Ibu? Pernah tak Bapak Ibu meminta, ya Allah, berikanlah ambo anak yang kaya? Ada nak doa Bapak Ibu minta itu? Halo? Ada nak doa Bapak Ibu yang minta itu? Ya Allah, berikan anakmu nanti jadi pejabat, ya Allah. Ada nak doa minta itu? Tak ada. Doa kita pasti Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Nah, soal nanti jadian itu Allah dan ikhtiar awak yang menentukan. Yang penting adalah jadikan anak ambuku anak yang soleh. Benar nak Bapak Ibu? Halo, letakkan anak yang soleh. Ternyata proses untuk mendapatkan anak yang soleh ko indaklah gampang. Makanya Kementerian Agama tu, amu masih takana di tahun 2008 amu masih kepala KUA. Ada perintah dari Dirjen. Perintahnya orang yang kan nikah tu harus diagi screening minimal 4 jam. Minimal 4 jam. Diagi nasihat 4 jam. Lah sudah 4 jam baru bolehnya nikah. Kalau perlu diagi sertifikat, ndak ada sertifikat ndak bolehnya langsung pernikahkan. Di antara isinya screening itu adalah magiah nasihat, kewajiban awak untuk mendapatkan anak yang soleh itu. Izin apa Ibu kaganti maulang kaji. Walaupun kamu yakin Pak Datuk nak mungkin punya anak dia dah. Cucu lah 3 balik orang ya Pak. Kecuali kalau betul kai isteri Pak. Tapi kalau itu jo tak mungkin dapat anak apa dia rasanya. Tak mungkin dia. Atau mungkin apa-apa yang lah tua-tua. Tak mungkin, tapi paling tidak ko untuk anak dan cucu berikutnya. Ada ampik kewajiban penting bagi awak Pak dan Ibu untuk maulang kaji, untuk melahirkan anak yang soleh kau. Tolong bana catat terutama yang masih muda-muda yang kemungkinan besar insya-Allah akan mendapatkan anak-anak selanjutnya. Ataupun anak-anak kami, orang muda kami, pemuda remaja masjid kami yang belum nikah masih jomblo sampai kini, tolong catat dan nampak kuat. Yang pertama, kewajiban orang tua kepada anaknya ketika anaknya akan lahir tu, kewajiban paling utama itu menyiapkan nama yang baik untuk anaknya. Halo Pak Ibu. Yang pertama, menyiapkan nama anak yang baik. Ada orang barat menyebutkan apalah arti sebuah nama. Itu salah Pak. Pernyataan itu tak benar. Yang benar adalah nama itu penting. Karena setiap orang memanggil nama anak awak, itu berarti doa dalamnya. Nabi Muhammad belum lahir. Entah bila-bila lahir. Tapi namanya lah disiapkan Allah sebelumnya. Bahkan ada riwayat menceritakan ketika Nabi Adam ko nikah jo Siti Hawa ko, ternyata mahanya kalimat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat menceritakan tentang itu. Padahal manusia pertama itu Nabi Adam. Tapi maharnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Adam keheran. Inyo manusia pertama tapi yang Muhammad kula dibaca. Muhammad sallallahu alaihi dibaca. Inyo tak bilo-bilo kelahir. Barunya lahir apa dan Ibu ketika 571 Masehi sesudah Nabi Isa lahir. Dan nama itu Pak Ibu langsung dilekatkan kepadanya. Ada namanya itu awalnya namanya Ahmad. Artinya terpuji. Dan itu bertemu dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan akhirnya kerana nak terbiasa orang Arab menyebut kata Ahmad, lalu ditukarlah namanya menjadi Muhammad, artinya sama. Muhammad orang yang terpuji, Ahmad orang yang paling terpuji. Jadi nama ko pantiang Pak Ibu. Tak boleh sembarang nama. Ambo mungkin kerana orang tua ambo tak bisa disalahkan kerana mungkin tak tahu waktu itu tak ada screening, mungkin waktu itu tak ada pembekalan. Dia gialah nama ambo Afrizon Bapak dan Ibu. Ambo kini baru tahu arti Afrizon itu.
Kok tulu ambo tahu, kok dagen ambo afrizon, ambo kan nolak ambo afrizon itu. Tapi baalai ketika ambo alah gadang, alah kuliah, baru ambo sadar, baku afrizon ambo dagen mak ambo Nah, sementara ijazah lah bebe, akta lah bebe, lah dipanggil nama afrizon. Al mau cari-cari nama afrizon ke Pak Ibu. Ternyata tidak ada dalam bahasa Arab lah Pak Ibu. Dalam bahasa Jerman afrizon ko, afrizon. Artinya panas membara artinya Pak Ibu. Kini jadi ustaz ya Pak Ibu. Itu tidak cocok jadi ustaz. Jadi kenapa memanggil al-ustaz al-mukarram Haji Afrizon. Tidak pede yang mau jadi ustaz Pak. Jadi tidak pede boleh. Tapi kalau sempat nama Haji Fikran Aulia Afsha contohnya. Muhammad Hanif saja. Kan pede awak pada ni boleh. Ikut Afrizon, abu nak tahu waktu itu. Kau tahu protes ke mak, jadi itu nama abu lain. Tapi abu nak bisa protes waktu itu Pak Ibu. Penting nama itu, penting sekali. Jangan pernah terbaca apalah arti sebuah nama. Jangan, itu salah, tidak benar. Sebab setiap kali orang baca doa nama kita, itu berarti doa, doa, doa. Kalau apa bicu, acu afrizon, afrizon, afrizon. Nah, baku tu artinya panas membara artinya. Pemberang mau jadi nyumpa dan dimuliakan Allah. Nama. Apa, Ibu? Anak-anak yang jomblo, catat mana kok? Nama itu perlu disiapkan. Nah, makanya dia belajar itu Pak Ibu. Ambo lahir, anak ambo alun lahir itu lah musikan selalu dua namanya. Anak ambo pertama itu namanya Fikran Aulia Afshan. Fikran itu Aulia itu pemimpin, Fikran itu pemikir. Hanya punya sejarah. Waktu itu tahun 99 saatnya reformasi. Orang sedang mencari pemimpin. Ambo satu di antara rakyat Indonesia yang sangat simpatik kepada Bapak Haji Muhammad Amin Rais Pak Ibu. Ambo orang sangat simpatik ke beliau. Beliaulah menggelorkan reformasi kok. Berpikir tentang pemimpin. Anakmu lahir pada tahun 1999 itu. Muagiah namanya Fikran Aulia Afsha. Orang berpikir tentang pemimpin. Kan apa ceritakan tu Pak Ibu? Kau ganti ilmu ke? Anak nan kedua kininya di Mesir Fikran ko. Lah 3 tahun di Mesir, kuliah di Mesir. Nan kedua lagi namanya Farhan Al-Mahmudi Afsha. Dua jo lagi namanya ko. Ada mesti laki-laki cik, pada si cik. Tapi lain laki-laki jo yang kedua ko. Mau siapkan namanya Farhan Al-Mahmudi Afsha. Artinya kegembiraan yang terpuji. Ada dulu kisahnya ko Pak Ibu. Kisahnya ambo guru TPA di Padang Gantiang di Masjid Babur Rahmah Rajodani kepala TPA. Hari sabulan menjelang hari lahirnya tu lah siap-siap kapai jalan-jalan membawa anak-anak. 2 hari menjelang tu lah mendaftar anak-anak Korami sampai 8 buah auto STS di sete. 8 buah auto STS. Kini lihat ada auto STS kuliah ya. Tadi tindak STS dulu tu warna merah-merah tu. Lah 8 auto siap. Nan istri ambo ko masuk ke bidan. Malam hari Sabtu tu, malam sore tu masuk bidan. Awak ke jalan hari Minggu. Mau keceklah hari Sabtu sore kepada ibu-ibu tu. Maaf ibu-ibu apa-apa oleh murid. Kayaknya ndak bisa mau ikut jauh apa-apa dibuat jalan-jalan besok roh. Karena istri ambo sedang keadaan menunggu kelahiran kecaan. Nak mungkin ambo pai. Karena ambo sejak anak pertama Pak, ambo lah bertekad dan lah sepakat ambo mendampingi istri ambo melahirkan. Apa-apa kalau istri melahirkan tu awak patut mendampinginya. Kau tidak ada mencari rumah sakit tu istrinya melahirkan, nya putar kemari, merokok-rokok kemari. Itu tidak tape. Yang benarnya awak ada samping istri awak ketika istri itu melahirkan, bagi semangatnya, mendorongnya, menyemangatinya tu. Amu insya-Allah makanya anak amu tu lahirnya rata-rata di bidan Pak. Amu nak pernah lahir di rumah sakit. Di bidan. Sebab kalau dia tu boleh dikawani oleh suaminya. Kalau rumah sakit tak boleh Pak. Ama komo istri amu melahirkan semuanya KMPP-nya di bidan. Tu makeceng ibu, gitulah ustaz, batalkan selak pai.
Batu nak mungkin kalau ustaz kepala TPA-nya nak pai ba'alo kami kapai. Batalkan salah. Kalau mantu itu Pak Ibu tolong doakan cik. Mudah-mudahan anakmu lahir menjelang berakhir besok. Kiranya Pak Ibu jam 10 malam minggu tu lahir anakmu. Lahir. Sehingga besok tu kamu bisa jalan-jalan. Membawa anakmu fikiran tu. Jo jamaah. Akhirnya nama anakku magih namanya. Siapa tadi Pak Ibu? Farhan Al-Mahmudi namanya. Anak ketiga, kau cerita panjang ke cik Pak Maiko sampai jam 2 balik Ustaz tanya. Iya mas, kau sampai jam 2 balik Pak Ibu. Si kau makan sahur kau. Ambo agak seketik ragu tadi, bakuk lamanya waktu Isa di siku. Ragu lama tadi mana. Memang waktu itu modelnya Pak ya. Itu kesempatan pengurus Pak. Tapi saranamu untuk ikut saranamu okay. Kalau untuk Isya, Maghrib, Zuhur, Asar, naba'a di awal waktu tu. Tapi kalau subuh Pak hasil rapik kita masuk ulama, ia memang waktu subuh tu dimundurkan 8 menit. Dek kerana waktu subuh awak di Indonesia aku dipelajari, tak capek 8 minit Pak. Tak capek 8 minit. Ada orang Arab, ulama Arab datang ke Indonesia. Lalu terangannya azan. Dicaliknya keluar. Alun adu tanda-tanda sodik ku nampak lagi Pak. Fajar sodik tu ada nampak lagi. Keciknya ke ulama Indonesia. Semangatnya orang Indonesia aku sembahyang subuhnya waktunya. Itu keciknya. Padahal solat tu kan ada waktunya. Inna solata alal mu'minina kitabau mauquta. Solat itu ada waktunya. Kalau indak dalam waktu tu indak sah solat awak. Apa itu? Indak sah solat awak. Dipelajari. Sampai 3 tahun orang mempelajari Pak. Di Jawa Ahmad Dahlan, di Universitas Ahmad Dahlan, di Medan Universitas Muhammadiyah Medan dan sebagai universitas termasuk IAIN dipelajari. Ternyata benar bahwa waktu solat subuh tu capek 8 minit Pak. Jadi kalau bisa Pak petugas masjid Pak dan capek mana azan subuh nak alambikkan agak 8 minit. Sebab kalau nanti orang di rumah apa Ibu langsung solatnya La ilaha illallah. Dek dak kanu nak bisanya ke masjid ke mendakinya di rumah langsungnya solatnya subuh tu. Berarti alun masuk akatu subuh. Berarti solatnya bisa diperkirakan tidak dalam waktunya. Kalau tidak dalam waktunya berarti solatnya bisa tidak sah. Berbeda kalau orang ke masjid. Ketika dia masjid, Allahu Akbar, langsung solat subuh? Tidak. Mau dulu solat sunat rawatib, berzikir, berdoa, lah sekian minit, ada yang 10 menit, ada yang 8 menit, baru solat. Berarti orang yang ke masjid itu lain pas waktunya lah masuk subuh tu mah. Tapi yang di rumah Pak. Makanya kalau boleh, kamu menyarankan khusus untuk subuh haju yang dimundurkan ke bawah, ke panjang ke bawah. Tapi yang lain kok bisa agak capean step Pak Maisang. Tu selama Pak Haji. Kok bisa? Tu rapiklah pengurus Kok ati nama Majelis Ulama Indonesia Tanah Datar. Karena memang kalau subuh tu yang jadi apa gini, yang jadi disuarakan gini supaya pas waktunya. Baik Ibu, sampai jam berapa juga tadi? Sampai jam 2 balik. Sepakat ya? Nanti insyaAllah pengurus menyiapkan makan sahur insyaAllah. Jangankan makan sahur, pabuku saya insyaAllah disiapkan pengurus. Amo siku pabuku tadi Pak Ibu. Nak tanggung lamanya lah. Takana ketika muda dahulu. Ketika tinggal di surau. Nah, takana mana? Kami makan di sekuku saksi sejarah Pak Ibu. Kabak kesra makan di sudut gua. Apa dia dibuat bukan Allah. Anak amunan ketiga magih namanya Fatihah Arafah. Baku itu namanya Pak Ibu. Dek karena pas tanggal 9 Zulhijjah lahirnya. Besok orang karayo Idul Adha. Malam kelahia. Muagian namanya Fatihah Arafah Afsyar. Makasih amu mencontohkan ikoko. Ibu jawab Pak begitu pentingnya nama ko. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua kewajiban orang tua adalah memelihara anaknya. Yang dipeliharanya minimal adolo ampik dan harusnya pelihara. Yang pertamanya pelihara itu adalah keyakinannya, akidahnya harusnya pelihara. Apa Ibu? Surah Al-Luqman ayat 3 balik terungkap.
bahwa Luqmanul Hakim tu di antaranya mengajarkan anaknya, dia selalu berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu yang dijelaskan, yang dipraktikkan Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau mensyarikatkan Allah, karena mensyarikatkan Allah itu kezaliman yang nyata. Hati-hati Pak Ibu, awak ternyata tidak mengajarkan itu, malah terbalik dari itu. Banyak orang tua yang mengajarkan anaknya syirik. Di antaranya anak ketik itu lepasannya bandang 7 ragam di badannya. Pangka palasi lah namanya. Alai namanya itu Pak. Jimai lah namanya, yang dipasang di leher di apa anaknya, malah di pinggang anaknya. Pangka palasi. Amu jujur sih Pak Ibu, sampai anak amu indak satu pun yang pakai tangka-tangka itu Pak Ibu. Tidak ada satu pun pakai itu. Kenapa? Itu syirik. Syirik. Itu berarti mensyarikatkan Allah. Cara yang terbaik itu agar anak wa imun, caranya sering bacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quranul Karim, sering dengarkan kepada ayat Al-Quranul Karim. Insya Allah ini akan menjadi imun dari segala sesuatu. Insya Allah Pak Ibu. Kamu praktikkan di rumah Pak Ibu. Ketika anakku ketik-ketik, silakan Ibu tanyakan anakmu Faizah itu. Setiap pagi itu selalu kasih mengaji menghidupkan. Saya mengaji. Makanya alhamdulillah anak-anakmu insya-Allah hafiz dulunya Pak Ibu. Di antara metodenya adalah mendengarkan selalu ayat-ayat itu. Lah kadang hafal saja Pak. Nak sadar je lah hafal ayat kau. Kenapa dia hafal? Karena sering dia baca. Saya dengar. Anak kalau ada sesuatu dan acuknya mendengarkan, walaupun nak mengertinya, dia bisa hafal. Kamu tak kena sekitar tahun barat tu Piala Dunia aku main bola. Nyanyi asarehe, rehe. Rehe asarehe itu. Tahun barat tu ya. Tahun barat tu Pak. Yang asarehe itu tuh. Main bola Brazil tak salahmu asarehe itu. Mulai anak TK sampai anak SD sampai SMP ratu-ratu hafal nyanyi asarehe itu. Bakuknya hafal Pak Ibu. Dek karenanya acuk didengarkannya. Di kalau ada apa Ibu punya anak ketik di rumah, cubalah tes. Aco hidupkan kaset mengaji murata di rumah. Co nanti ketika kadang masukkannya ke rumah tahfiz, capeknya hafal Al-Quran tu. Kenapa capek? Lah ada rekaman awal di telingonya, lah masuk ke kepala. Dan rekamannya tinggal ketika gurunya mengulang, memindahkan saja oleh. Mindahkan saja oleh Pak. Baku ada guru tahfiz menyebutkan, payah mana nak aku dapat Pak? Dapat hilang dek. Karena memang tak ada pernah dengarkan waktu kecil. Cubalah waktu kecilnya dengarkan. Insya Allah dapat dan langsung imun baginya. Nah, hindari Pak Ibu. Jangan sampai ada anak wak jebak dengan syirik. Atau mungkin, jangan pepel nak. Di situ ada hantu. Ada ibu pernah kenal? Ketika awak mengecengkan awak nak buliah pai, jangan pergi situ lain. Kau makan hantu dan syaitan Allah. Benar tak Pak Ibu? Tak siapa sakit anak awak. Bakal nak sakit, nyo tak siapa. Entah jalih siapa menyapu nak jalih. Kalau ada menyapu sapu je lah apa-apa. Kan gampang aja. Bagus sakitnya tak sapu. Ya sapu je lah balik. Itu mengajarkan syirik kepada anak-anak kita. Paham Pak Ibu? Halo? Pelihara akidahnya. Makanya perintah pertama kepada anak awak puasa atau solat Pak Ibu? Halo? Perintah kepada anak awak puasa apa solat? Tapi nak kini banyak orang tu nembangau anaknya puasa atau solat. Saya tahu ambo sampai tadi kebetulan istri ambo kan guru TK Pak. 2 balik orang anaknya cik lokal dan kini kan TK tu beraja. 2 balik orang anaknya 10 orang lengkap puasanya. Tu pertanyaan solatnya anak itu yang indah. Itu terbalik Pak Ibu. Kalau hadis menyebutkan adibu auladakum bis shalah wa tilawatil Quran. Ada tak puasa di sini? Halo? Ada tak puasa? Ada tak Nabi memerintahkan anak-anak sejak kita latih berpuasa?
Tidak ada. Yang ada tujuh. Muru auladakum bis shalah. Perintahkan anakmu solat wa tilawatul Quran. Kenapa? Karena puasa itu belum wajib baginya. Tersiksa dia. Barulah umur TK itu berapa? Baru itu 7 ya. 6 bahkan 6. Coba bayangkan 6 tahun. Lalu di Bali pun puasa pun nak makan nak minum. Belum saatnya, bukan belum saatnya. Tapi yang solat itu yang utama dia, Pak. Banyak orang tua bangga, Pak. Ustaz, alhamdulillah siani nak do tinggal puasa nyoroh. Nyo kan semara TK kini. Bangganya. Amo kecek rancak. Cuma matanya solatnya Abu anan itu nampak yang Ustaz tanya. Solatnya yang penting dulu karena solat itulah tonggaknya. Mengajarkan kita di solat itu. Kunan kurang Pak. Yo baalakah kurangnya memang apanya naklah solat itu salahnya Pak. Apanya naklah solat Pak. Kalau puasa nak solat indah kau betul itu. Kan ada lo aku Pak Ibu, nang puasa kau tetap nak solat kau indah. Ada lo betul itu awak kau. Nak disiko nak tunjung boneka insya-Allah nak do. Tanjung boneka orang Muhammadiyah ratu-ratu Pak. Nak ado nak betul itu. Pasti solat dan puasa. Tapi lain Pak. Nah, puasa indah terbalik. Solat indah, puasa lain. Bertanya aku nak solat. Yo ayahnya nak solat lo rupanya pada nipu. Aku solat kau yang pertama. Pelihara. Yang kedua ayat ni pelarian makanannya. Maaf Bapak Ibu, Pak Ibu Profesor Dr. Hajah Zakia Derajat, orang awak pernah melakukan penelitian. Penelitiannya nyo coba ambil anak-anak yang bermasalah di Jakarta. Yang kelompok-kelompok aku kancang undang kadang-kadang yang gila bacakak jo diambil lalu nyo kumpulkan, nyo coba dalami secara psikologis. Ditanya cik-cik, kemudian dicoba didalami. Ternyata hampir semua anak-anak yang nakal di Jakarta Pak, ternyata anak orang kayu-kayu ratu-ratu Pak Ibu. Bukan orang miskin. Dipelajari. Ternyata minta maaf ratu-ratu anak pengusaha, anak saudagar. Yang memang setelah dipelajari oleh Ibu Dr. Zakia Derajat, ayahnya tidak hati-hati memberikan makanan kepada anaknya. Maaf. Mungkin uang korupsi dibalikan susu untuk anaknya. Maaf, mungkin uang menipu dibalikan susu untuk anaknya. Yang pada akhirnya Pak, anakku gadang, jiwanya kosong, dan akhirnya dia tumbuh dari harta yang haram. Ketika dia tumbuh harta haram, maka sulit masuk hidayah kepadanya. Kenapa dia kotor? Siapa yang mengotorinya? Orang tuanya. Makanya Bapak Ibu, jangankan yang haram, yang subhat, hati-hati jangan berikan itu kepada anak kita. Itu membahayakan dan itu wajib orang tua. Sallallahu alaihi wasallam riwayat diceritakan. Pernah suatu ketika ada cucu beliau. Cucu beliau itu kan ada 2. Anak Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Siapa nama cucunya Pak? Hasan cik. Cik lain? Husain. Dan cucunya kan banyak kisah. Di antara kisah yang menarik, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu solat, lama sujudnya solat Rasulullah ko. Lama sujudnya. Sehingga memang jamaah di belakang pun tentu tak akan mungkin melalui imamnya. Lama, lah sekian lama baru dia bangkit dari sujudnya. Selesai solat ditanya oleh sahabat Rasulullah, "Bakal lama sujud?" Rupanya si Hasan Husain ko galuk-galuknya. Galuk-galuk. Hanya dari kudo-kudo diduduk hanya muka apa ke kuduk kakeknya kau. Nabi Muhammad kau. Tu nak bisa bangkit Nabi Muhammad kau. Nah, tanang Nabi Muhammad duduk. Jadi kalau ada bawa anak-anak kamu saja, boleh apa Ibu? Boleh. Dilatih boleh. Tak boleh diberangi. Tak boleh dimarahi. Ibu kan kadang-kadang kasar. Marubi anak angkat luang. Jangan kamu saja. Jangankan disuruh keluar, bahkan indak disuruh keluar pun malah anak-anakku keluar Pak Ibu. Cuma ditata baik-baik. Kalau ada anak ketik tadi itu malah Rasulullah bergaluinya tak ada dimarahi Rasulullah. Pernah satu ketika lo cek lai Hasan Husain ku pergi ke Baitul Mal wa Tamil. Lalu tanpa nyo sadari nyo ambil lah dek kano anak-anak namanya diambil ke rumahku, dimakan oleh Husain ko. Nampak Rasulullah
Maka dikejar oleh Rasulullah, dia balikkan kakinya oleh Rasulullah, dibutahkan oleh Rasulullah balik kurma yang sempat termakan oleh cucunya. Maka itu mana hati-hati Rasulullah SAW makan kepada ibu. Karena Allah menyebutkan kulu washrabu, makan minum, tapi syaratnya boleh. Syaratnya halalan toibah, karena itu mempengaruhi kepada jiwa anak kita. Dan ketiga, pelihara pergaulannya. Tadi Ustaz Arsyad cerita kamu, anaknya hafiz Quran, Pak. Dulu ketika MTQ di Solo, lah kamu catat nama anaknya untuk jadi kafilah. Tapi dek karena ada kegiatan ke Malaysia, harus sekolah ke Malaysia, nak jadi berangkit. Tadi mau tanya ke beliau-beliau, Ustaz, lah barah hafalan anak kita. Kalau dulu masuk untuk 20 juz, kini lah talu anak waku untuk 20 juz. Kata beliau, itulah Buya, itulah Ustaz, apa khabar? Inyo kini bakawan je orang yang tak sekolahnya. Acuk lalu di heler, sejacuk lalu di heler. Itu pergaulannya Pak Ibu, pergaulan. Jago pergaulan anak kita. Halo? Pak, jago pergaulan anak kita. Nan kampe ala dijago Pak Ibu. Pendidikannya dijaga. Karena yang menentukan anak waku tidak hanya sekedar lingkungan pergaulan, juga pendidikannya. Alhamdulillah, kalau awak di Sumatera Barat masih sangat banyak sekolah-sekolah yang hebat untuk mendidik anak kita. Alhamdulillah, itu perlu dijaga Pak Ibu. Nah, itu kewajiban kedua, memelihara. Kewajiban pertama apa Ibu? Magih nawa. Alhamdulillah. Kedua, memelihara. Yang ketiga, jangan pernah tetap mendoakannya. Doakan anak. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maaf Pak Ibu, awak dia lain doa sorang-sorang ke Pak Ibu. Amu pernah ketika satu tampik, kebetulan imamku anak mahasiswa, alum keluarga lah. Lalu sudah tu ini membaca doa. Lalu imam belakang mengaminkan. Nah, di antara doanya tu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin kerja jemaah. Saya sudah selesai berdoa, selesai itu bertanya ke Ustaz Dinda, tanya makcik, lihat tahu arti doa Rabbana hablana? Lahi Pak, artinya tu ya Allah berikanlah aku keturunan anak yang soleh, pemimpin dari orang-orang muttaqin. Tu bertanya awak Allah babini. Alun lai Pak tu. Tu Pak ikut itu doa awak. Tu nak cocok doa itunya. Apa Ibu? Tu bila kekabul doa tu tu. Awak lu bini lah, biar bini dulu baru doa itu lah. Kau lu berdoa itu lah. Ikhtiarnya lu dah ada lah. Nah, ini baru kuliah semester 1 baru. Baru tahu lu bini itu, doa lah itu. Kau capek mana doa itu nak macam. Rupanya untung lu apa-apa nak gaya-gaya kau nak ngerti doa tu Pak. Ni lah gaya-gaya nak ngerti doa tu loh. Makanya amin je. Makanya Pak Ibu ditanya orang Ustaz, mana rancak doa bersama atau doa seorang? Sama rancak keduanya. Sama rancak keduanya. Boleh, cuman akan lebih rancak paham dengan doa. Doa aku kan boleh bahasa Indonesia. Ya tak? Boleh bahasa Inggris. Boleh bahasa Perancis. Boleh bahasa Arab, dan memang lebih baik bahasa Arab. Nah, tapi akan jauh lebih baik kalau doa tu paham awak dengan doanya. Itu makasih Abu. Apa-apa tadi berdoa? Le paham dengan doa yang Pak baca? Lain kenapa paham? Dek kena baca sorang-sorang. Pakai bahasa Indonesia. Pak Wali berdoa, ya Allah, lapihkanlah negara kami dari corona. Le itu doa tu Pak Wali. Nak doa itu dia nak boleh. Nak doa. No paham? Kenapa hanya doa bahasa Indonesia? Nah, doakan anak selalu. Apalagi di saat sedang berpuasa kau Ibu, di sujud terakhir di solat sunat, lamukan sujud seketik, langsungkan doa di sinan. Ambo selalu Pak Ibu insyaallah alhamdulillah sampai hari ini di sujud terakhir itu selalu berdoa untuk anak.
Minta maaf, amo bongkar doamu Pak Ibu biar Pak Ibu tahu. Doamu untuk anakmu Pak Ibu. Anak dan dua laki-laki yang sedang kuliah di Mesir. Jona sekolah kuliah di IAI, di ISTI, di UIN, Syarif Hidayatul Jakarta. Doamu ya Allah, jadikan anakmu yang berdua fikran para menjadi ulama besar ya Allah. Itu doamu Pak Ibu. Itu doamu. Setiap kali sujud terakhir. Lalu nan dua pada situ berdoa ya Allah ya Rabb, jadikan anakmu yang dua perempuan ni Fatia Faizaku menjadi dokter spesialis yang hafiz Quran ya Allah. Itu doamu Pak. Aminkanlah Pak Ibu. Itu doamu selalu. Mau bongkar doamu Pak Ibu. Mau buka coki doamu Pak Ibu. Itu doamu. Setiap sujud terakhir salat sunat. Setiap kali tahajud. Itu doa yang tak pernah meninggalkan untuk anak-anak. Soal nanti Allah kabulkan. Allah maha tahu. Allah maha mendengar. Kamu yakin insya-Allah doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Terakhir dan keempat, cari jodohnya. Tentukan pasangan hidupnya. Walaupun mungkin anak aku pandai mencari seorang, cuman usahakan jangan jodoh tu batamunya di Facebook, batamunya di WA, batamu di pasar, tapi Allah yang mempertemukan di tempat-tempat yang mulia. Dulu Pak Ibu, kenapa rumah tangga tu tentram, damai? Ternyata tampik jodoh tu di masjid, di surau, konon kabarnya Pak. Konon kabarnya. Ndak di pasar, ndak di puncak patur, ndak di Facebook. Tapi di bawah soboknya di masjid. Si kau duduk seorang, tu sudut seorang. Apa aku ngecat? Aku rancak nak kau mah. Kau bisa jadi apa Pak kau? Mata itu. Dahulu. Sehingga akhirnya orang yang bersobok tu memang orang-orang yang sama-sama kamu saji. Tapi ketika bersobok di pasar, nancik kamu saji, nancik kamol. Keluarlah tadi berita Pak Ibu. Kecik berita, barang siapa yang istrinya selalu memberikan makan sahur dan berbuka buka puasa pada suaminya dan THR telah dibuka, maka semua pintu mal akan terbuka untuknya. Boleh masuk dari pintu mana saja. Itu karena suami istriku bersebut dari pasar. Ketika suami sebut di tempat-tempat yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan jauh lebih memberikan keberkahan kepadanya. Itulah Bapak Ibu, ambil kewajiban orang tua kepada anak. Apa yang pertama? Nama, tidak boleh sembarangan. Apa yang kedua? Pelihara. Apa yang ketiga? Mendoakannya. Apa yang keempat? Carikan jodohnya yang baik. Demikian, terima kasih. Bermanfaat hendaknya Pak Ibu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.